selamat sore semuanya. Ya, balik lagi ya di acara Jobelio Talk Show volume sekian. Kayaknya udah lumayan banyak sih series kita ya. Nah. Kembali lagi dengan saya Naomi Tobing. Saya Radisa Fitra. Ya, kita akan berbahas Jobelio Talk Show kali ini akan membahas apa? Rani? Jadi kita mau ngebahas sisi lain untuk bisa memaksimalkan bisnis. Hari ini kita mau ngangkat gimana caranya memaksimalkan benefit dari jasa pengiriman untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, ini sangat relate dalam kehidupan perbisnisan sehari-hari ya. Benar. Ya, karena kalau di lapangan nih, kalau saya di lapangan tuh paling sering pertanyaannya adalah itu tuh. Yes. Apa aja sih? Kenapa sih kalau pakai? Kok harus pakai? Apa pentingnya? Yes. Gitu. Apalagi kan pelanggan pasti maunya kapan nih barang gue sampai. Ya kan? Kalau bisa belanja hari ini, datangnya 2 menit lagi. Yes. Oke. Nah mungkin langsung aja kali ya Bia. Ya, tanpa kita panggil yang bakal ngasih materi hari ini dan paling mungkin lebih expert daripada kita lah ya. Iya, makanya kita bakal bertanya sih sebenarnya. Lebih nanyain sih. Kita akan korek-korek ilmunya hari ini. Oke, langsung kita panggil aja kali ya Mas Aryo dari Head of Social Commerce Antaraja. Halo Mas Aryo. Hai Mas Aryo, gimana kabar ya? Baik. Silahkan anggap kantor sendiri. Oke. Nah mungkin sebelum kita bahas lebih dalam sih Mas Aryo, boleh dong kenalan dulu nih sama yang nonton. Kira-kira Mas Aryo itu ngapain aja sih di Antaraja gitu ya, aktivitasnya dan lain-lain lah. Oke. Halo teman-teman semuanya. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Aryo. Telepon sejauh saja, biasa dipanggil Aryo. Saya sendiri adalah Head of Social Commerce di Antaraja gitu. Nah spesifiknya ngapain sih sebagai Head of Social Commerce di Antaraja ini? Mungkin belum ada yang belum familiar juga mungkin dengan social commerce sendiri, yaitu apa? Nah mungkin social commerce sendiri itu adalah salah satu yang mereka memanfaatkan social media sebagai salah satu channel atau platform untuk penjualannya gitu. Nah sebagai Head of Social Commerce sendiri ini ngapain aja sih? Ya otomatis kita bikin strategi nih, ya gimana kita bisa masuk atau mengakuisisi seller yang berjualan online untuk menggunakan jasa pengirimannya yaitu Antaraja. Dan juga kita bikinin program juga supaya apa? Kita bisa tumbuh bareng dengan seller-sellernya ini gitu. Tumbuh bareng itu emang adalah kunci ya untuk segala bentuk bisnis-bisnis. Yes, betul. Gak bisa berdiri sendiri soalnya ya, nggak sih kalau ngomongin bisnis harus ada partner, harus punya pelanggan, harus punya ya banyak faktor. Oke. Nah mungkin langsung kali ya kita mulai. Kita curi ilmunya. Iya. Hari ini. Mungkin boleh langsung dari Naomi, kira-kira ada pertanyaan nggak ya Naomi ya? Oke. Boleh dijelasin nggak sih Mas Aryo, Kak Aryo atau Koh Aryo? Panggil Aryo ya namanya. Aryo, oke. Aryo Boleh dijelasin nggak sih kira-kira bisnis model yang dimiliki Antaraja tuh apa aja sih gitu? Oke, jadi bisnis model Antaraja sendiri adalah kita bisa bilang last mile delivery. Last mile. Yes, last mile delivery artinya apa? Kita akan mengirimkan paket dari sisi penjualnya atau kita biasa bilangnya shipper lah pengirimnya. Karena shipper sama macam-macam, bisa penjual, bisa juga hanya yang ternyata non shipper gitu. Yang akan kita kirimkan ke receivernya atau bayarnya masing-masing. Gitu. Jadi bisnis model kita berfokus pada dari segi pengirimannya gitu. Tentu dengan beberapa service yang Antaraja miliki. Gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ada di marketplace, mereka taunya Antaraja itu ada yang di regular, ada yang next day, ada yang same day gitu. Tapi sebenarnya di luar itu pun kita punya produk-produk lainnya juga gitu. Apa aja tuh? Nah, kita yang terbaru itu kita punya yang cargo. Ya, jadi kita coba meng-capture market-market yang dia mau mengirimkan barang-barang besar gitu. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya itu adalah Antaraja Frozen. Apa sih yang beda Frozen dengan yang lainnya? Itu kita juga sudah lengkapin dengan chiller box, di mid mile kita juga sudah ada yang pendinginnya segala macam. Jadi pada saat nyampe ke pembelinya atau penerimanya itu masih dalam keadaan beku ataupun dingin. Fresh ya. Gitu. Masih fresh lah ya. Nah, cuman kalau Antaraja sendiri mungkin lebih terkenal tuh dengan hero produknya kita adalah same day service. Itu yang paling saya sering gunakan. Pokoknya mau beli hari ini juga harus datang. Nah, karena kita tahu lah kebutuhan masyarakat tuh makin pengennya semua cepat, instan gitu. Namanya kenapa sih kita bilang same day service ini kita adalah hero produknya kita. Pertama, harganya itu sangat affordable sekali. Kedua, coverage kita cukup luas. Kita sudah bisa kirim Jakarta Bandung itu same day.
Yes, dan itu hanya dengan tarif Rp30.000 aja. Oke. Gitu. Ataupun yang di luar kota lainnya itu kita bisa kirim dari kota ke satellite city-nya. Makanya kita bisa belilah hero produknya antar aja. Oke. Jadi ya sebenarnya memang mau nggak mau kalau kita ngomongin pebisnis pasti harus butuh last mile sih. Betul. Ya kan nggak mungkin Siapa yang kita nganter? Iya, mau di Bekasi terus ada yang beli di Surabaya kita naik pesawat dulu kan nggak mungkin. Buang ongkos. Oke. Nah mungkin boleh kali ya Mas. Maksudnya kan antar aja udah berdiri berapa lama sih? Kita sejak 2019. 2019. Masih 3 tahun. Iya 3 tahun tapi kan pasti udah punya inilah ya experience yang cukup ya. Boleh nggak sih di share nih sama buat teman-teman pebisnis juga. Jadi kira-kira tuh habit customer tuh seperti apa sih? Bukan customer, maksud aku adalah buyer atau yang penerima barang ya. Apakah mereka habitnya mau nunggu atau kayak mereka maunya cepet? Kalau cepet tuh kira-kira berapa lama sih? Dan itu pengaruhnya ke seller atau bisnis tuh seperti apa sih? Oke. Nah mungkin kalau dilihat, apalagi kalau kita setelah pandemi ya, habit orang belanja online tuh makin tinggi. Yep. Ya kan, karena selama pandemi mereka hanya belanja online terus-terusan gitu. Nah pasti dari mereka yang menginginkan adalah barangnya sampai pertama cepet, kedua aman. Yep. Ya itu kan dua inilah itu. Ya, jadi kalau kita lihat memang habitnya itu semua pengennya yang seperti itu. Mereka cukup sensitif nggak dengan price-nya sendiri? Yes, mereka cukup sensitif juga. Pengennya kalau bisa yang bebas ongkir, bener nggak? Yang gratis lah ongkirnya. Ya, udah 3 nih, gratis ongkir, cepat dan juga aman. Nah, kita lihat sih berkutat di 3 habitnya inilah. Gitu dalam sisi pembeli ya dalam memilih logistik yang akan mereka gunakan. Berarti itu sangat mempengaruhi pebisnis berarti ya. Betul. Maksudnya seller-seller yang mau jualan pun juga harus tahu produknya tuh kira-kira dia packagingnya seperti apa gitu. Betul. Kan ya. Betul, dan kita juga mesti samain ekspektasi ke penjualnya gitu. Jangan sampai sudah dikirim nih hari ini, terus pembelian nanya, oh iya sudah dikirimkan, pembelian nanya ke penjual, iya sudah dikirimkan, cuman ternyata logistiknya yang lama gitu. Kadang kalau logistiknya lama bisa kena juga kan ke penjualnya. Betul. Penjualnya dimarahin gitu. Yes. Namanya kita mesti menjaga trust di kedua belah sisi, di sisi penjual dan juga pembelinya, seperti itu. Oke. Dan tepat mungkin ya Mas Arya ya. Kadang kan takutnya salah rumah Yes, kirimnya ya. betul. Aman tapi harus tepat gitu. Betul. Yang terima malah kucing tetangga saya. Nggak bahaya ya. Oke. Iya. Nah, apa sih memang Mas Aryo tadi kita udah bicara kalau last mile itu adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam berbisnis ya. Normalnya di penjualan gitu ya, retail. Nah, bagaimana sih pengiriman ini berpengaruh untuk para pelaku bisnis? Pengaruh dalam hal ini mungkin lebih ke benefitnya apa aja sih sebenarnya buat para pelaku bisnis itu sendiri gitu. Oke, nah benefitnya untuk para pelaku bisnis tuh sebenarnya banyak gitu ya. Dari Antar aja sendiri sebenarnya kita juga sudah ada cashback segala macam gitu. Nah cashbacknya ini balik lagi bisa dimanfaatkan oleh dari segi penjualnya gitu. Dari sisi pembeli pun kadang-kadang kita juga ada potongan ongkir ya, jadi otomatis lebih murah ya. Tapi kalau kita spesifik ke penjual ya kita sudah ada cashback, kita ada diskon ongkir juga. Nah di mana mereka bisa absorb gitu. Nah cuman kan mereka beda-beda nih untuk absorbnya. Ada yang kadang-kadang yaudah deh saya absorb untuk keuntungan saya, tambahin cuan deh. Oke. Ya kan? Ada juga yaudah deh karena ini saya dapat diskon ongkir juga, saya dapat cashback, biar pembeli yang senang saya kasih gimmick deh, mungkin ada free merchandise segala macam gitu. Ataupun ada juga mereka beberapa bilang yaudah karena saya dapat tambahan benefit, tambahan diskon dari logistik, uangnya saya alirin aja misalkan buat ads atau enggak buat saya bayar KRL segala macam. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa banyak nih gitu untuk kita masukinnya. Oke. Berarti jangan-jangan kalau pas saya sebagai customer belanja gitu ya, barang datang, saya suka dapat free gift gitu loh. Mungkin juga itu pengaruh dari cashback yang dia terima dari last mile-nya ya sendiri ya. Betul. Ya. Gitu. Itu nambahin kepuasan, reviewnya jadi lebih bagus. Review lebih bagus, banyak yang review 5, oke ini beli dari sini aja ya. Gitu, betul. Jadi sebenarnya tuh kalau aku boleh bilang pengiriman ini tuh bukan cuman sebatas ngirimin barang, tapi impact juga gimana caranya bisnis klien ini maju. Dari segi salesnya, dia bisa aktivasi dari sisi marketingnya. Tadi apalagi pengiriman ini pun juga ngasih beberapa benefit, terutama kayak cashback tadi ya Mas Aryo ya.
cashback ini bisa dialokasiin lagi sama seller, entah itu jadi tambahin cuan atau entah dibikin free gift tadi. Iya, free gift atau ya ads di sosial media lainnya gitu ya. Tapi boleh nggak sih Mas Aryo diceritain? Pasti kan yang namanya 3 tahun bisnis adalah naik turunnya ya. Boleh nggak sih diceritain kira-kira ada problem nggak sih, dan kira-kira munculnya tuh kayak apa sih dari sisi seller, pengaruhnya gitu? Oke. Muncul problem pasti ada ya, apalagi kita di bidang jasa pengiriman lah ya. Pastilah ada case di mana misalkan agak delay paketnya segala macam, yang itu akan mempengaruhi reputasinya dari segi penjualnya juga gitu. Cuman itu baik lagi jadi bahan learningnya antar aja juga gitu sebagai provider logistiknya gitu. Jadi ada up and down juga lah gitu dari sisi pengirimannya, terutama spesifiknya ke SLA-nya. Itu SLA ada yang paling penting lah untuk jasa pengiriman gitu. Apalagi untuk customer yang kurang sabar ya. Betul kurang sabar pesennya yang misalkan yang reguler gitu. Seperti itu kan. Saya merasa tersentil sepertinya nih. Gitu. Oke. Ya, cukup ini ya, ternyata banyak benefit. Tadi kita ngomongin satu cashback aja, ternyata bisa alokasinya ke banyak hal. Iya, kemana-mana. Pengaruhnya ke performa toko ya, sama word of mouth mungkin. Belanja di toko ini pengirimannya cepet loh gitu. Betul. Ya, lu pilih kurir yang mana? Ini. Ya. Betul. Ya. Berarti menguntungkan dari sisi seller itu sendiri dan sisi si penerimanya serta juga yang melakukan bisnis itu sendiri. Dalam hal ini adalah last mile itu sendiri ya. Gitu. Jadi menguntungkan ke semua pihak, nggak cuma satu pihak kita aja. Kita nggak usah hidup sendirilah jatuhnya. Harus berpartner. Dan sebenarnya pun dari benefit yang udah dikasih sama jasa pengiriman itu dari seller, ketika ada problem-problem kayak tadi sebenarnya bisa diambil tuh benefit yang tadi. Ketika misalkan ada problem nih pembelinya nggak happy, ya udah deh nextnya kalian dapat diskon, nah itu disubsidi ya jasa pengiriman tadi kan. Iya benar. Jadi buat balikin moodnya gitu ya. Iya. Karena sebenarnya bener nggak sih Mas Aryo kalau aku bilang kecepatan pengiriman itu berpengaruh sama loyalitas pelanggan. Betul, itu berpengaruh banget, apalagi ekspektasinya ke jasa logistik kan kalau kayak gitu. Bisa jadi juga kadang sellernya prosesnya lama. Gitu. Udah mau batal baru dikirimkan gitu, otomatis kan kena ke SLA-nya logistiknya juga gitu. Yang mungkin awalnya estimasinya 4-5 hari gitu ya. Kita jadi mundur 6-7 hari karena proses pesanannya yang di awalnya itu lama gitu. Betul. Tapi ya sih bisa membuat jadi menumbuhkan loyalitas ya, karena once punya experience bagus dengan salah satu last mile, nextnya saya akan lebih percaya untuk pakai last mile itu lagi gitu ya. Dan pebisnis pun tapi di sini juga dibutuhkan kerjasama sih. Tadi yang Mas Aryo bilang prosesnya pun juga harus sesuai gitu. Jadi jangan sampai cuma mengandalkan nanti loyal kok pakai antar aja misalnya gitu ya. Tapi kalau dari sisi kitanya packingnya lama ya sama aja sih. Jadi tetap butuh koordinasi antara pembisnis dan juga last mile itu sendiri ya. SLA-nya harus sama-sama dijaga ya berarti ya. Namanya dari sana kita juga ada sister company kita, Titip Aja. Nah ini bantu proses fulfillment-nya. Gitu. Jadi dia ngasih istilahnya kayak benefit khusus lah gitu ya, dimana mereka bisa proses dengan cepat segala macam. Ya udah nanti tinggal kirimnya menggunakan antar aja. Gitu. Jujur pertanyaannya udah habis ya sebenarnya. Kayak udah dijawab sebelum kita bertanya. Nggak apa-apa sih. Berarti menandakan bahwa memang sebegitu luasnya implikasi dari sebuah last mile gitu ya. Sangat luas dan terkadang kelihatannya cuma ekornya doang nih. Last mile kan ekor doang ya sebenarnya. Cuma nganter doang lah. Cuma nganter doang. Tapi sebenarnya di balik itu tuh impactnya luas. Kalau kita mau telaah satu-satu ya, kadang kan mereka cuman nganter doang, kerjanya cuma nyalahin aja gitu kan. Padahal sebenarnya banyak elemen-elemen yang harus diatur dan diperhatikan serta dijadikan benefit sebenarnya gitu. Yes, betul. Jadi mungkin aku pengen kasih ini juga sih buat para pebisnis. Last mile itu sangat berpengaruh dari segi sales, marketing sampai dengan performa toko ya. Gitu, karena itu pasti bakal jadi experience dari sisi pembeli lah gitu. Ternyata beli di toko ini cepat sampai loh. Jadi bukan cuma dari last mile doang yang dapat kredit tapi juga dari sisi tokonya pebisnis gitu. Betul, dan akhirnya menciptakan loyalitas pelanggan. Repetition order itu yang menjadi
tujuan bersama dari semua kalangan berbisnis. Betul. Jadi reputation order karena kalau nggak gimana mau kan kalau kita nyari klien baru terus sulit ya, Yes. gitu kan ya. Gali lubang tutup lubang lah. Betul. Nah, kita sama-sama paham ini ya, Iya. Mas Aryo. Bagaimana caranya menciptakan klien yang loyal sehingga dia repeat gitu ya, mengembangkan bisnis kita. Dan banyaknya klien juga mengembangkan skill kita dalam berjualan ya tentunya ya, gitu. Mas Aryo, ada cerita tambahan nggak yang mau Cerita ditambah? tambahan mungkin sedikit aja ya, mungkin Boleh, cerita tambahan. boleh. Jadi kalau Antar aja sendiri tadi ya kuncinya lah tumbuh bareng gitu. Oke. Makanya kita juga Ini slogan, maaf Mario. Oh, bukan slogan. Oh, bukan slogan, oke. Kita masih pasti bawa happy. Pasti Oke. bawa happy. Cuman kadang-kadang klien kayak merasa oh yaudah yuk coba pakai Antar aja gitu Yap. ya. Tapi mereka bilang saya masih kecil nih, belum segitu banyak lah, nggak usah langganan dulu segala macam. Cuman salah satu kunci yang selalu kita bilang lah, yuk ya udah kita tumbuh bareng gitu. Namanya kita juga banyak program-program Antar aja gitu yang membantu mereka untuk bisa menaikkan orderannya gitu. Nah contohnya kita juga provide KOL secara Oke. cuma-cuma gitu. Kita Oh. provide ads juga secara cuma-cuma. Nah ini Cuma-cuma. ini baru lagi nih. Nah, Cuma, tolong nanti di highlight ya. Iya, cuma-cuma. Editingnya cuma-cuma. Oke. Jadi sebenarnya benefitnya banyak ya, nggak Banyak, cuma banyak. dari cashback, tapi banyak juga yang bisa Program internal. dimanfaatin, betul. Yes, program Yes, internal. kita ada program internal juga yang yaitu tujuannya untuk membantu Si seller-seller ini. Iya. Tadi tumbuh bersama betul. Tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Tapi slogannya di bawah Pasti bawa happy. Pasti bawa happy. Oke, kalau ngeliat kurir Antar aja di mana-mana kayak Semua mukanya magenta ya. Iya. Hujan badai jalan terus gitu ya. Betul, betul. Oke. Well, ya tadi sekilas bukan sekilas sih, banyak banget. Banyak, ya. Cuman beberapa waktu aja kita ngobrol tapi ternyata banyak ilmu yang bisa kita tarik gitu ya sebagai pebisnis maupun sebagai customer gitu ya. Yes. Sehingganya customer lebih ngerti ya. Yes, betul. Jadi Gitu. ya paling pebisnis bener-bener bisa banyak hal yang bisa dipetik sih hari ini ya, karena balik lagi ternyata last mile itu ngasih benefitnya banyak banget loh, bukan cuma dari SLA mereka aja, bukan cuma dari SLA SMD-nya aja, tapi ada banyak hal yang dari situ bisa digali lagi, bisa dieksplor partnershipnya nih antara pebisnis dan juga last mile, dari mulai cashback, terus ternyata ada program-program tertentu kayak tadi ya KOL. KOL, KOL. betul. Apalagi tadi Mas? Kita provide Instagram ads juga. Instagram Ads, ads. iya, dan Oke, itu sangat oke. bisa membantu tumbuh kembangnya Bisnis itu. bisnis yang teman-teman miliki. Yang ujungnya adalah loyalitas pelanggan. loyalitas pelanggan. Oke, baik. Kalau seperti itu, sepertinya sudah cukup banyak ilmu. Kalau kebanyakan nanti overwhelm, ya kan ya? Kita ketemu lagi mungkin di Jubelio Talk Show berikutnya ya. Yes, betul. Saya Nomi Saya Rani. dan narasumber kami. Aryo. Kita jumpa lagi di talk show berikutnya. Thank you. Bye.